wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Saripah Nadea, Irmawanti Nainggolan, Kristina Paulina Hutagalung. kami dari SMK Negeri 1 Lumbung. Selamat menyaksikan. selamat pagi Bu Saripah. Selamat pagi Bu Irma. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah Bu. Ibu apa kabarnya Bu? Baik Bu, baik. Bu Saripah, rencananya mau melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu, betul Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang mau saya bicarakan. Boleh ya Bu? Silakan Bu, boleh. Nanti pada saat proses coaching, saya akan mengamati dan menilai antara coach dengan coachee, ya, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coachee, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita, apakah ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengar respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah ibu sampaikan. Nah, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coachee, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu. Sebelum melakukan proses observasi nanti, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Saripah. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Untuk pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini Bu, yaitu tentang kompetensi inti coaching, seperti kehadiran penuh, presence Bu. Yang kedua, mendengarkan aktif Bu. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu kompetensinya. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching itu, Bu. benar ya Bu? Iya Bu. Oke, seperti kehadiran penuh atau pre-sign, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, benar ya Bu? Betul Bu. Oke. Di antara ketiganya, yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Jadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik Bu, mendengarkan dengan aktif. Jadi pada saat menggunakan coaching nanti, melakukan coaching, saya akan mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu Bu. Oke ya. Sekarang indikator ketercapaiannya atau indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu lakukan pada proses coaching ini Bu? Bu, jadi indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini, nanti saya lakukan adalah saya akan menanyakan dan mendapatkan dari si coachee tentang solusi dari permasalahannya dengan menemukan cara-cara atau strategi langkah-langkah seperti apa yang didapatkan oleh coachee. Ya. Terima kasih Bu atas semua jawabannya, luar biasa ya. Oke, sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching ya. Tetapi setelah melakukan proses coaching, kita perlu berbincang-bincang kembali ya Bu. Oke, siap Bu. Oke, Ya. sekarang silakan dilaksanakan. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih Bu. Izin Bu. Selamat pagi Bu Kristina. Selamat pagi Bu Saripah. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Baik Bu Saripah. Bagaimana dengan Ibu Saripah? Luar biasa, alhamdulillah sehat Bu. Bu Kristina, kabarnya ada yang mau dibicarakan dengan saya hari ini Bu? Iya
Iya betul Bu. Jadi kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit Bu. Kira-kira hal apa yang mau kita bicarakan ini? Begini Bu, di sekolah saya lihat teman-teman guru saya itu dalam proses belajarnya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan begitu Bu. Ceramah lagi, ceramah lagi. Jadi pembelajaran itu selalu yang konvensional. Tidak ada yang istilahnya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi atau pembelajaran yang lebih inovatif atau kreatif lagi seperti itu. Ya, betul ya. Jadi kalau saya garis bawah ini Bu ya, berarti pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu Kristina kurang bervariatif ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu ya, apa sih yang ingin Ibu Kristina dapatkan? Yang saya ingin dapatkan dari perbincangan kita hari ini, maunya teman saya guru di sekolah itu melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang lebih kreatif lagi, tidak memakai metode-metode yang lama seperti konvensional seperti itu. Jadi yang Ibu Kristina harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Iya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Kristina inginkan atau ingin lihat dari rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah? Sekarang ini kan Bu pembelajaran sudah berbasis teknologi gitu ya Bu. Jadi harapan saya teman-teman saya itu dapat melakukan proses pembelajaran yang lebih kreatif lagi, seperti dengan menggunakan aplikasi Canva ataupun Quizizz yang lagi sekarang marak-marak digunakan oleh para guru-guru, atau sekedar selain PowerPoint begitu Bu. Itu pun sudah cukup hebat saya rasa. Jadi dari yang Ibu Kristina sampaikan nih tentang pembelajaran yang memakai metode dan media pembelajarannya yang masih belum bervariatif ya Bu ya. Jadi kalau berarti menurut Ibu posisi yang idealnya apabila rekan-rekan guru itu bisa melakukan pembelajaran dengan metode dan media yang lebih bervariatif ya Bu ya. Iya betul sekali. Berarti itulah idealnya Bu ya. Kalau kita buat rank skalanya dari 1 sampai 10, berarti posisi klimaknya 10 itu ya Bu ya. Iya betul sekali. Nah kalau boleh tahu ya Bu ya, di sekolah Ibu itu rekan-rekan kerja itu kira-kira di posisi mana nih? Posisi apa ya? Kalau menurut saya Bu di level 5 lah teman-teman saya itu sekarang, karena mereka masih kebanyakan memakai model pembelajaran dengan ceramah ataupun konvensional, juga proses pembelajaran itu berpusat pada guru begitu. Ya berarti masih di level 5 Bu ya. Iya. Dengan kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang perlu ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan di arah pembelajaran yang lebih variatif Bu di sekolah itu? Saya kira kalau dia di level 10 mungkin butuh waktu ya, butuh proses yang lebih panjang. Dan yang saya harapkan sih di level 8 itu sudah cukup baik Bu, untuk teman-teman guru saya melakukan proses perubahan begitu. Jadi Bu Kristina ingin mencapai level 8 Bu ya. Iya. Jadi untuk mencapai level 8 tersebut, kira-kira ini Bu Kristina ada ide atau rencana nggak berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bu Kristina? Apa ya, itu yang sedang saya pikirkan sekarang ini. Tapi mungkin saya akan melakukan proses pendampingan individu ataupun mentoring kepada rekan saya dulu, apa yang saya ketahui tentang pembelajaran yang kreatif, mungkin akan saya bagikan pemahaman atau pengalaman saya agar para rekan-rekan guru itu juga bisa melakukan apa yang saya lakukan atau pembelajarannya lebih bervariatif lagi begitu. Begitu ya Bu. Jadi Ibu ingin mengadakan mentoring atau seperti pendampingan individu Bu ya. Iya betul sekali. Luar biasa Bu. Kira-kira Bu ya, selain rencana itu tadi, ada nggak rencana yang lain atau strategi yang lain yang bisa kemungkinan Ibu terapkan di sekolah agar tadi teman-teman Ibu itu lebih nyaman dan dapat berimbas tentang materi yang disampaikan? Nanti mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya ini kan di akhir semester ini ya, mungkin supaya kami sekolah mengadakan workshop atau pelatihan tentang pembelajaran yang kreatif begitu di sekolah, supaya imbasnya itu pun lebih luas begitu kan, supaya semua terkena dampak daripada pelatihan itu, sehingga nantinya
akan lebih banyak guru yang melakukan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Luar biasa. Berarti Bu Kristina ini sudah merencanakan membuat pendampingan atau mentoring Bu ya, serta juga melakukan seperti pelatihan atau workshop Bu ya. Iya, betul. Kemudian Bu, kalau boleh tahu ya Bu ya, dari kedua rencana ini Bu, kira-kira menurut Ibu yang lebih cepat dan aman dan lebih cepat realisasinya, rencana yang mana Bu yang Kalau yang lebih cepat berdampak dan cepat bisa dilaksanakan yaitu dari pendampingan ke mentoring Bu, sehingga istilahnya bisa cepat langsung berdampak kepada teman saya guru. Inilah yang lebih cepat dan tidak memakan banyak biaya, karena kalau workshop atau pelatihan itu kan Bu, kita harus bikin jadwal, kita harus anggaran biayanya banyak lagi, ada narasumber yang harus didatangkan, itu kan butuh banyak biaya, dan itu mungkin bisa di kedepannya, itu rencana kedepannya yang kita lakukan. Jadi yang lebih cepat itu saya rasa pendampingan atau mentoring aja Bu. Jadi kegiatan mentoring atau pendampingan individu menurut Ibu yang lebih cepat direalisasikan ketimbang tadi melakukan workshop dengan kelebihan dan kelemahannya yang disebutkan tadi itu ya. Jadi untuk mencapai yang ditargetkan ini Bu, kira-kira Ibu memerlukan dukungan dari siapa saja Bu? Saya nanti akan coba berkolaborasi atau meminta bantuan teman saya guru yang sudah melakukan proses pembelajaran yang kreatif di sekolah, seperti Ibu Italia, Ibu Irmawanti, Ibu Saripah juga, ya kan. Nanti saya akan mengajak berkolaborasi. Begitu juga dengan teman-teman yang sudah mahir di bidang IT begitu, Pak. Sehingga bisa lebih berdampak agak luas begitu kepada teman-teman guru di sekolah. Luar biasa Bu. Jadi Ibu Kristina ini ya ingin melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan kawan sejawat gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kira-kira Bu, kalau boleh tahu nih ya, kapan kegiatan mentoring ini akan Ibu realisasikan? Ini akan saya realisasikan secepatnya Bu. Ya mungkin kalau besok saya ke sekolah, pertama sekali yang saya lakukan adalah menghubungi teman-teman ini dulu Bu. Baru sudah satu persepsi, nanti kami akan melakukan secara bersama-sama di ruang guru begitu Bu. Jadi istilahnya rapat-rapat kecil lah Bu, pertemuan-pertemuan kecil. Jadi seperti itu nanti yang saya. Luar biasa, bagus sekali Bu Kristin. Iya Bu. Terus Bu, dari percakapan kita ini ya Bu ya, kira-kira Bu Kristina sudah mendapatkan apa dari percakapan kita ini? Aduh, Saripah, saya itu ucapkan terima kasih sama Bu Saripah yang tadinya saya buntu, sekarang ini saya sudah mendapat ide-ide yang baru. Sepertinya nanti saya akan memulainya supaya ada proses perubahan kepada rekan sejawat saya. Saya akan melakukan kolaborasi dulu bersama teman saya yang sudah melakukan proses pembelajaran yang kreatif, yang tidak konvensional. Baru saya akan dengan cara mentoring, pendampingan kepada rekan-rekan sejawat, kami akan melakukannya bersama-sama, dan ini hendaknya nanti ini akan bisa langsung berdampak pada proses pembelajaran di semester genap nanti begitu. Luar biasa Bu Kristina. Oke Bu Kristina, berarti Ibu sudah mempunyai gambaran melakukan rencana perubahan begitu ya Bu ya? Iya, di betul sekolah sekali. Ibu tentang pembelajaran yang lebih bervariatif begitu ya Bu. Betul. Oke Bu, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu dari Bu Kristina ya. Iya Bu. Kemudian cerita-cerita kita lagi mungkin bisa minggu depan. Oke, Bu, selanjutnya siap, Bu. bagaimana kabarnya ya Bu ya. Oke Bu. Jadi kita cukupkan Bu sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Ibu berhasil bisa melakukan ini. Tetap bersemangat Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Terima ya. kasih ya Bu Saripah Oh, sudah iya. mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya mendapatkan ide-ide atau rencana-rencana yang akan saya jalankan ke depan. Terima kasih Bu Saripah. Terima kasih Bu Kristina. Sampai jumpa lagi ya Bu. Baik Bu Saripah, Ya Bu Irma. bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar? Apakah sudah baik atau sudah lancar? Bagaimana nih, ceritakanlah Bu Saripah. Nah, jadi tadi Bu, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Luar biasa. Ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Saripah. Boleh ya Bu? Boleh, monggo silakan Bu. Pertanyaan yang pertama nih Bu Saripah, apa saja yang sudah dilakukan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu?
Jadi selama proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, Bu. Jadi Ibu Saripah sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan tadi yang saya amati juga ada beberapa catatan Bu Saripah. Ibu Saripah sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi masalah coaching, kemudian Bu Saripah sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Saripah sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present, kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya. Oke, sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan coaching. Luar biasa ya Bu. Terima kasih Bu. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depan. Amin Bu. Oke, dan diberikan kemudahan untuk proses coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu Saripah, ada yang mau saya tanyakan kepada Bu Saripah, boleh ya Bu? Silakan Bu, silakan Bu. Untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching hari ini Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami Bu, dan memahami alur tirta lagi Bu. Jadi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Seperti itu. Baik Bu, baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalamilah alur Iya. tirta agar lebih baik lagi ya Bu? Iya, Oke, baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih ya Bu Saripah ya. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih. Selamat pagi Bu Kristina. Selamat pagi Ibu Saripah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Ibu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Kristina, nanti kan Ibu akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh, silakan Bu. Oke Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian akan saya lihat apakah coachingnya itu sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee. Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan? Dan jangan lupa Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini ada yaitu kompetensi inti coaching Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu ya? Iya. Yakni kehadiran penuh, presence, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya. Di antara ketiga, yang mana yang secara spesifik yang akan dikembangkan? Yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu ada mendengarkan dengan aktif,
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh, jadi ada dua Bu ya yang ingin dikembangkan secara spesifik Bu ya, Iya. yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu lakukan pada proses coaching nanti? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dalam proses coaching nanti, saya ingin menggali potensi coaching agar dapat menyelesaikan masalahnya, agar dapat menyelesaikan dan mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri melalui strategi ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, luar biasa. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti selesai kita akan ngobrol lagi ya Bu ya Krisna ya. Oke Bu. Nah, silakan Bu lakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Irma. Selamat pagi Bu Kristina. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu bagaimana? Baik juga Ibu. Kemarin Ibu menghubungi saya, katanya ada yang mau diobrolin ya Bu. Betul Bu. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit saja untuk berbincang-bincang nih Bu. Apa kira-kira yang ingin kita obrolin pada pagi hari ini? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru saya, teman-teman di sekolah saya ini, saya perhatikan Ibu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan ya. Rekan-rekan guru saya masih saja memberikan pembelajaran yang konvensional secara ceramah nih kepada peserta didik kami nih, yang akhirnya peserta didik kami nih kurang berminat atau kurang kurang semangat lah dalam belajar. Kemungkinan rekan-rekan guru saya ini mereka dalam pembelajarannya masih tidak bervariatif. Jadi bisa dari kesimpulan bahwasanya teman-teman guru di sekolahnya Ibu proses belajarnya itu masih kurang bervariatif ya Bu ya. Untuk perbincangan kita pada pagi hari ini, apa kira-kira tujuan atau yang ingin Ibu dapatkan begitu? Dari perbincangan kita hari ini, saya sih mau mendapatkan solusi nih, bagaimana caranya atau bagaimana supaya adalah perubahan dengan rekan-rekan guru saya dari tadi pembelajaran secara konvensional, secara ceramah atau yang kurang bervariatif, bisa nantinya bervariatif Bu, begitu. Jadi Ibu ingin teman guru di sekolah itu ada melakukan perubahan proses pembelajaran ke arah yang lebih bervariatif gitu ya Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, perubahan yang bagaimana yang ingin dicapai oleh rekan sejawat Ibu? Perubahan yang saya harapkan sih Bu adalah misalnya nih, ketika dalam pembelajarannya guru saya mampu menerapkan pembelajaran yang bervariatif, misalnya menggunakan Canva, slide, PowerPoint, pokoknya yang berhubungan dengan IT nih Bu. Apalagi zaman sekarang kan peserta didik nih menimbulkan rasa minat belajarnya kan pasti ya, namanya gurunya harus memberikan pembelajaran yang bervariasi nih agar mereka semangat dan mereka juga bisa menemukan kesuksesan dalam belajarnya Ibu. Oh itu ya Bu ya. Jadi di sekolah Ibu mengharapkan guru-guru itu melakukan pembelajaran yang bervariatif dengan menggunakan teknologi yang ada begitu ya Bu ya. Dari keadaan di sekolah ya Bu, kalau dia kita buat penilaian nilai level 1 sampai dengan 10. Kalau level 10 mungkin pembelajarannya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kira-kira teman di sekolah Ibu berada di level berapa Ibu? Kalau saya perhatikan sih Bu, dalam cara pembelajaran mereka itu masih level 5 ya Bu, 5. Jadi guru di sekolah itu masih berada di level 5. Kalau melihat kondisi sekolah, Ibu menginginkan guru-guru di sekolah itu berada di level berapa kira-kira? Saya sih berharap Bu dari level 5 sampai ke 8 lah, karena kalau di level yang ke 10 nih yang paling tinggi nih yang 10 ya Bu ya. Mungkin agak susah lah saya
saya, karena masih guru-guru saya ini agak bagaimanalah untuk melakukan koordinasi atau kolaborasi ini agak susah lah. Mereka masih senang dengan pembelajaran yang konvensional tadi yang saya sampaikan tadi, Bu. Mereka masih asik ceramah begitu. Oh, begitu. Jadi Ibu menginginkan level pembelajarannya itu berada di level 8. Kira-kira untuk mencapai level 8 ini, strategi apa yang akan Ibu ambil agar terwujud level 8 ini kepada kawan guru di sekolah Ibu? Saya sih, Bu, rencana saya maksudnya begini, dari saya perhatikan strategi yang saya buat itu yang pertama itu mentoring dulu lah, Bu. Kemudian face to face, lalu pendampingan individu dengan pemahaman yang sudah saya peroleh, saya bisa memberikan pemahaman terhadap mereka bagaimana sih pembelajaran yang berbasis IT tadi atau yang bervariatif tadi, Bu. Begitu, Bu. Jadi Ibu ingin melakukan strategi yaitu dengan cara mentoring atau pendampingan kepada rekan-rekan sejauh. Selain strategi itu, strategi apa lagi kira-kira yang bisa Ibu lakukan agar perubahan itu bisa terjadi? Itu sih belum saya pikirkan ya, Bu. Mungkin nanti rencana saya akan berkoordinasi lah dengan kepala sekolah agar permasalahan ini bisa sama-sama kita selesaikan. Artinya begini, Bu, saya akan berkoordinasi agar kiranya membuat pelatihan-pelatihan di sekolah kita ini agar kiranya bisa mendatangkan narasumber kemari dan bisalah guru-guru saya itu memahami cara pembelajaran yang bervariasi atau ya yang seperti bagaimanalah supaya murid saya ini bisa senang atau menemukan nih pembelajaran yang menyenangkan begitu, Bu. Begitu, Bu. Jadi ada 2 strategi yang Ibu ingin jalankannya. Yang pertama itu dengan pendampingan atau mentoring, yang kedua itu mengadakan pelatihan atau workshop ya, Bu ya. Dari kedua strategi ini, yang paling bisa cepat direalisasikan atau yang paling mungkin cepat bisa kita buat realisasinya itu yang mana itu yang bisa? Yang cepat sih, Bu, hanya dengan mentoring, dengan face to face tadi atau pendampingan dengan pendampingan individu tadi dengan bersama dengan guru tadi. Kalau misalnya yang kedua nih, Bu, mungkin terkait dengan dana atau panitia dan segala macamnya. Mungkin yang lebih cepat itu mentoring, Bu. Oh, jadi yang lebih cepat direalisasikan itu menurut Ibu itu adalah mentoring. Untuk melakukan mentoring itu ada nggak, Bu, atau Ibu perlu nggak dukungan pihak-pihak lain untuk merealisasikan kegiatan mentoring ini? Ada, Bu. Mungkin karena sekolah saya ini adalah sekolah SMK nih, Bu. Teman-teman saya ada yang banyak nih yang paham dengan IT, apalagi kami punya lab yang yang sarana prasarannya lengkap dengan IT, Bu. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru-guru yang paham IT, Bu. Oh, begitu. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan guru-guru yang mampu di bidang IT begitu ya, Bu ya. Aduh, luar biasa sekali nih. Dari obrolan kita ini Ibu sudah mau memiliki rencana dan strategi yang akan dijalankan. Waktu kita habis, Bu ya. Jadi apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita pada pagi hari ini? Dari perbincangan kita hari ini yang saya dapatkan, Bu, saya mendapatkan bahwa terjadinya perubahan yang akan yang saya akan harapkan terhadap guru-guru saya ini, bahwa dengan secara mentor yang saya perbuat atau saya berikan pemahaman tentang IT dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang paham IT, mungkin teman-teman saya ini mampu membuat pembelajaran dari konvensional dengan yang bervariatif begitu. Aduh, luar biasa sekali rencana yang akan Ibu jalankan. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dapat dijalankan dengan baik ya, Bu. Iya, Bu. Kita cukupkan dulu perbincangan kita ini, tapi minggu depan saya rasa kita perlu bertemu lagi untuk berbincang-bincang bagaimana hasil daripada rencana yang Ibu sampaikan tadi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Irma. Baik, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, Bu Kristina, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan baik dan lancar, Bu? Proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, Ibu. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada beberapa pertanyaan, Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu.
Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu, yang sudah tercapai? Tadi pada proses coaching saya sudah melaksanakannya dengan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya sudah berusaha menggali potensi coaching untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang sedang dialaminya. Oke Bu, jadi Bu Christina tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan Bu Christina yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya melihat Ibu sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menyatakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi masalah coaching, kemudian Ibu Christina sudah mengarahkan coaching untuk mencapai rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh si coaching. Juga Bu, Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Luar biasa Bu. Oke, saya juga tadi Bu mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu juga tadi saya lihat fokus terhadap coaching, berarti tadi Ibu dalam sudah mendalami present atau melakukan kehadiran penuh. Kemudian Ibu saya lihat mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan coaching. Luar biasa Bu, apa yang sudah diberikan Ibu untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depan dan diberikan kemudahan untuk proses coaching selanjutnya. Oh iya Bu, satu pertanyaan lagi boleh nggak Bu? Boleh, silakan Oke. Bu. Untuk kedepannya Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami atau mendalami alur tirta dalam proses coaching itu Bu, agar proses coaching selanjutnya saya laksanakan lebih baik lagi. Luar biasa, baik Bu. Berarti Ibu akan mendalami alur tirta agar lebih baik lagi ke depan dalam proses coachingnya Bu ya. Ya betul Bu. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya. Saya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi dengan alur tirta. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Mudah-mudahan kita sukses ke depannya Bu. Iya Bu. Selamat pagi Ibu Irma. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Ibu bagaimana? Baik juga Ibu. Bu Irma hari ini akan melakukan proses coaching ya? Benar Ibu? Sebelum Ibu Irma melakukan proses coaching, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Selama proses coaching berlangsung nanti, antara coach dan coachee, saya akan amati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada untuk mengetahui apakah alur tirta sudah berjalan atau belum, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan saya akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu telah tanyakan. Dan jangan sampai lupa ya Bu, tentang prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga mengoptimalkan potensi. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya capai dalam proses coaching hari ini adalah kompetensi inti Bu, yang mana kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu capai hari ini adalah kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Dari ketiga kompetensi inti tersebut,
Yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan kompetensi yang mana? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif, Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 kompetensi inti yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian yang harus saya peroleh hari ini, saya ingin coaching dapat menemukan solusi atau ide atau cara dalam permasalahannya sendiri dan menemukan langkah-langkah penyelesaian permasalahannya, Ibu. Luar biasa. Terima kasih ya Ibu atas bincang-bincang kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching itu berlangsung, kita nanti akan berbincang-bincang kembali. Boleh ya Bu? Boleh, Bu. Ya, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik, Ibu. Selamat pagi, Bu Saripah. Pagi Bu Irma. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabarnya Ibu? Baik. Bu Saripah tadi menghubungi saya nih. Ada katanya yang mau diobrolin dengan saya. Apa betul, Bu? Iya betul Bu. Oke. Kira-kira apa sih yang mau diomongin hari ini? Kita punya waktu 10 apa 10 enggak sampai 15 menit ya, Bu ya? Jadi begini Bu, terkait rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan Bu, dan tahun ke tahun terus mulai pembelajaran itu aja secara konvensional Bu, ceramah di kelas seperti itu Bu. Jadi menurut saya itu yang perlu dirubah Bu. Jadi kan kalau kita lihat Bu sekarang kan perkembangan teknologi sudah semakin besar, anak-anak juga sudah melek informasi teknologi sekarang. Jadi ya kita pun harus berubah Bu, melakukan pembelajaran yang lebih variatif Bu. Menurut saya itu. Jadi kalau saya garis bawahi ya Bu Saripah, berarti pembelajaran dari rekan-rekan guru Bu Saripah kurang bervariatif ya itu ya Bu ya? Iya, kurang bervariatif dan masih konvensional Bu. Ceramah. Baik, Bu, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Yang Ibu harapkan? Jadi saya ingin mendapatkan adanya perubahan yang dilakukan di sekolah Bu, khususnya oleh rekan-rekan guru, bagaimana penyampaian materi pembelajaran yang lebih variatif Bu, tidak konvensional. Jadi Bu Saripah harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Oke, kira-kira perubahan apa yang Ibu Saripah harapkan atau inginkan? Jadi adanya perubahan di dalam cara menyampaikan pembelajaran, baik itu dari model-modelnya, kemudian metodenya. Yang kalau kita sekarang kan kita lihat Bu, banyak guru-guru yang sudah melakukan memakai aplikasi Canva gitu Bu, Quizzes. Jadi lebih bervariatif Bu. Atau setidaknya memakai PowerPoint, slide PowerPoint di kelas, jadi menampilkan materinya dengan bervariatif seperti itu mungkin menurut saya lebih memberikan ketertarikan bagi siswa untuk semangat belajarnya gitu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang memakai berbagai metode, media pembelajaran yang bervariasi itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu? Iya. Oke, dan itu bisa berada di level 10 Ibu. Iya. Kira-kira di sekolah Ibu Saripah rekan gurunya ada di level keberapa ya Bu? Kalau saya analisis Bu, guru-guru di sekolah saya itu masih level 5 Bu. Karena kalau saya lihat metode pembelajarannya masih konvensional ceramah, kemudian masih berpusat kepada guru. Begitu Bu. Jadi belum lagi daripada itu masih di level 5 kalau bisa. Di level 5 ya Bu? Ya. Kira-kira dengan kondisi sekarang ini ya, kira-kira level yang perlu ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan ke arah pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu yang bagaimana Ibu? Sebaiknya Bu maksimal dia level 10, tapi untuk di sekolah saya ini Bu, level 8 sudah cukup luar biasa perubahannya. Dari metode konvensional tadi terjadi perubahan, kemudian lebih variatif, mencapai posisi 8 menurut saya udah mantap. Jadi Ibu Saripah ingin mencapai level 8 ya? Iya.
Jadi untuk mencapai level 8 tersebut, kira-kira Ibu Saripah ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Inilah Bu, belum saya pikirkan. Tapi begini, saya punya rencana melakukan mentoring Bu, atau pendampingan individu dengan dilakukan nanti secara bergiliran. Setiap guru dilakukan nanti jumpa pertemuan face to face untuk membahas bagaimana pembelajaran yang lebih variatif nanti Bu. Begitu menurut saya. Oke ya. Jadi nanti Ibu ingin mengadakan mentoring atau pendampingan. Oke. Kira-kira selain rencana itu ada tidak rencana lain atau strategi yang bisa Ibu terapkan di sekolah agar teman-teman Ibu lebih nyaman dan berimbas tentang rencana penyampaian itu, Bu? Menurut saya Bu, kalau bisa nanti saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum. Bagaimana kalau di sekolah itu dibuat sejenis pelatihan Bu, atau workshop atau IHT, in-house training. Mungkin itu bisa nanti membimbing guru-guru untuk melakukan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, begitu Bu. Oke. Berarti Ibu Saripah ini sudah membuat rencana pendampingan atau mentoring serta kegiatan workshop ya atau pelatihan dari kedua rencana. Dari kedua rencana itu Ibu Saripah lebih aman atau dapat lebih cepat merealisasikan rencana yang mana ya Bu? Jadi kalau menurut hemat saya Bu, lebih cepat dan nyaman itu sebenarnya mentoring Bu, pendampingan individu face to face. Nanti kalau pelatihan itu Bu atau sejenis workshop itu kan perlu persiapan yang matang Bu. Salah satunya dana, panitia, kemudian kita mengundang narasumber lagi Bu yang kompeten di bidang ini. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang variatif gitu Bu. Jadi menurut saya yang paling nyaman dan cepat itu dan gampang realisasinya adalah mentoring Bu, pendampingan individu. Ya. Jadi kegiatan mentoring ya Bu ya? Iya Bu. Untuk kegiatan mentoring, kira-kira Ibu Saripah memerlukan dukungan siapa ya Bu? Dukungan kepala sekolah pasti dan perangkat-perangkatnya. Tapi kalau yang saya ajak berkolaborasi itu nanti guru-guru yang sudah menerapkan pembelajaran bervariatif. Nah, ini ada beberapa guru yang saya lihat di sekolah saya Bu, seperti Ibu Irma Nenggolan, Kristina dan Ibu ya sudah melakukan ini. Dan juga nanti ada guru-guru yang udah pandai mahir di IT membantu saya nanti dalam Jadi Bu Saripah ingin melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu? Iya Bu. Dengan rekan-rekan sejawat, rekan kerja di sekolah. Kira-kira kapan kegiatan mentoring ini akan dilakukan atau direalisasikan? Menurut saya ini Bu, harus secepatnya dilakukan karena ini masalah yang urgent menurut saya supaya terjadi perubahan pembelajaran yang lebih berinovatif, kemudian yang lebih bervariatif Bu. Jadi nanti saya coba nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kolaborasi dengan kawan sejawat melakukan pendampingan individu atau mentoring terhadap rekan-rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran yang bervariatif, inovatif dan beda. Luar biasa ya Bu Saripah ya. Dari percakapan kita ini, apa kira-kira yang Ibu Saripah dapatkan? Saya banyak mendapatkan gambaran ataupun strategi apa yang saya lakukan tadi dalam permasalahan saya itu, bagaimana merubah model pembelajaran yang konvensional menjadi lebih bervariatif gitu ya, dengan strategi-strategi yang ditemukan tadi, salah satunya mentoring. Maka saya lakukan, kemudian juga ada nanti pelatihan atau workshop seperti itu. Jadi banyak saya temukan gambaran-gambaran atau strategi yang saya lakukan di bidang masalah yang saya hadapi. Oke Bu Saripah sudah mempunyai gambaran untuk melakukan rencana perubahan di sekolah agar pembelajaran lebih bervariatif ya Bu. Oke, saya tunggu kabarnya dari Ibu Saripah setelah melakukan mentoring nanti ya Bu ya. Ya Bu, Saya dikabari nanti ya Bu. Oke Bu. Oke. Terima kasih loh Bu atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan meluangkan waktu dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya pada hari itu. Terima kasih banyak. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi ya Bu. Ya, pagi ya Bu. Baik Ibu Irma, bagaimana proses coaching yang dilakukan? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Iya Ibu, tadi proses coaching yang sudah terlaksana berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Nah, setelah melakukan observasi melalui
proses coaching. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya Ibu Irma? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa saja yang sudah dilakukan pada proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu. Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi diri dari si coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Ibu. Jadi Ibu Irma sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Bu. Nah, sesuai dengan tadi yang saya amati dan saya lihat, dan ada beberapa catatan tentang proses coaching yang Ibu Irma lakukan. Ibu Irma sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, yakni Ibu Irma sudah menanyakan tujuan kepada coach, Ibu sudah mengidentifikasi masalah coach, dan Ibu juga sudah menuntun coach untuk melakukan rencana aksi, dan Ibu Irma juga sudah berhasil menekankan rasa tanggung jawab di dalam diri coach untuk melakukan rencana aksi agar dilakukan dengan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi tadi juga saya sudah melihat Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya di sini Ibu sudah ada kehadiran penuh atau presence, dan Ibu sudah mendengarkan coach secara aktif, dan Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot melalui kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Ibu dalam proses coaching hari ini. Semoga kedepannya Ibu dapat dipermudah kembali melakukan proses-proses coaching selanjutnya agar lebih baik lagi ya Bu ya. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi, boleh nih ya Bu ya? Boleh Bu, silakan Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang Ibu ingin tingkatkan agar berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur tirta, yaitu melakukan proses coaching untuk selanjutnya agar lebih baik lagi Ibu. Jadi Ibu ingin memahami lebih dalam lagi alur tirta ini dalam proses coaching ya Bu. Baiklah, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk sudah melakukan observasi melalui proses coaching dengan alur tirta. Semoga apa yang sudah kita lakukan itu bermanfaat. Terima kasih Ibu Irma. Iya Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.